Annyeonghaseyo, Chal Jinesoyo. Terus semangat belajar bahasa Korea ya. Di video sebelumnya, Iansem sudah membahas kata tanya dalam bahasa Korea. Nah, pada kesempatan kali ini, Iansem akan membahas kata bantu boleh dan tidak boleh dalam bahasa Korea. Disimak sampai selesai videonya ya, supaya Cinggu paham. Karena video ini sangat penting sekali buat Cinggu. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kata bantu boleh dan tidak boleh dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea, untuk menyatakan izin atau persetujuan untuk suatu tindakan atau perilaku menggunakan akhiran bentuk dasar aohedodoeda. Aohedodoeda. Akhiran bentuk dasar ini berasal dari kata kerja doeda. Doeda yang artinya menjadi. Doeda artinya menjadi ya. Contohnya pada kalimat chonen beuga dwesoyo. Chonen beuga dwesoyo artinya saya sudah menjadi seorang aktor. Beu artinya aktor, dwesoyo artinya sudah menjadi. Nah, kalau kata doeda ini dilekatkan dengan kata kerja lagi, akhiran ini bisa digunakan ketika mengizinkan atau membolehkan suatu tindakan. Jadi aohedodoeda kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya boleh. Aohedodoeda artinya boleh ya. Sedangkan untuk menyatakan larangan menggunakan akhiran bentuk dasar myon andoeda atau emyon andoeda. Myon andoeda atau emyon andoeda. Myon andoeda atau emyon andoeda kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh. Myon andoeda atau emyon andoeda artinya tidak boleh ya. Sekarang kita bahas akhiran bentuk dasar aohedodoeda dulu ya. Disimak sampai selesai videonya ya supaya Cinggu paham, karena tidak hanya akhiran bentuk dasar ini saja yang akan dijelaskan, tapi banyak catatan-catatan kecil yang perlu Cinggu ketahui. So, harus disimak sampai selesai videonya ya supaya Cinggu paham. Sekarang kita bahas akhiran bentuk dasar aohedodoeda dulu ya. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa akhiran ini digunakan untuk menyatakan izin atau persetujuan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya boleh. Aohedodoeda artinya boleh ya. Tetapi saat menggunakan akhiran bentuk dasar ini harus melihat huruf vokal terakhir dari kata kerjanya ya. Jadi intinya akhiran bentuk dasar ini dipengaruhi oleh huruf vokal terakhir dari kata kerjanya. Adodoeta digunakan jika kata kerja berakhir dengan huruf vokal A dan O yang bentuk garisnya horizontal. Contohnya pada kata kerja kada yang artinya pergi. Seperti biasa, hilangkan kata dasar da-nya, kemudian lihat vokal terakhirnya. Kata kerja ini vokal terakhirnya adalah vokal A, maka tambahkan adodoeta. Adodoeta. Ka tambahkan adodoeta menjadi kadodoeta. Kadodoeta. Ingat ya, jika vokal A saling bertemu, vokal A-nya disingkat saja ya. Jadi bukan ka adodoeta, ka adodoeta, tapi kadodoeta. Kadodoeta. Oke, paham ya? Kadodoeta artinya boleh pergi. Kalimat ini bentuknya masih dasar ya, jadi harus diubah ke bentuk formal atau informal. Jika diubah ke bentuk formal, akhiran kalimatnya tambahkan biupnida ya. Tambahkan biupnida, sehingga kalimat ini menjadi kadodoemnida, kadodoemnida. Dan jika diubah ke bentuk informal, akhiran doeda menjadi doeo ya. Sehingga kalimat ini menjadi kadodoeo, kadodoeo. Dan bentuk banmalnya tinggal menghilangkan akhiran yo-nya saja ya. Sehingga kalimat ini menjadi kadodoe, kadodoe, kadodoemnida, kadodoeo, kadodoe artinya boleh pergi. Jadi untuk bentuk formal tambahkan biupnida, untuk bentuk informal
dueda menjadi dueo, dan untuk bentuk banma tinggal menghilangkan akhiran yo-nya saja ya. Dueo menjadi due. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kata kerja oda yang artinya datang. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian lihat vokal terakhirnya. Karena kata kerja ini vokal terakhirnya adalah vokal o yang bentuk garisnya horizontal, maka tambahkan ado dueda ya, sehingga menjadi wado dueda, wado dueda. Ingat ya, jika vokal o yang bentuk garisnya horizontal bertemu dengan vokal a, maka akan bergabung menjadi vokal wa, sehingga menjadi wado dueda. Artinya boleh datang. Jika diubah ke bentuk formal menjadi wado duemnida. Bentuk informalnya wado dueo, dan bentuk banmalnya wado due. Wado duemnida, wado dueo, wado due artinya boleh datang. Selanjutnya, odo dueda digunakan untuk kata kerja yang berakhir dengan huruf vokal o, u, i, e. Jadi intinya jika tidak ada vokal a dan o yang bentuk garisnya horizontal, tambahkan odo dueda ya. Contohnya pada kata kerja jiuda yang artinya menghapus. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian lihat vokal terakhirnya. Kata kerja ini vokal terakhirnya adalah vokal u, maka tambahkan odo dueda ya, sehingga menjadi jiwodo dueda, jiwodo dueda. Ingat ya, jika vokal u bertemu dengan vokal o, maka akan bergabung menjadi vokal wo. Jiwodo dueda diubah ke bentuk formal menjadi jiwodo duemnida. Bentuk informalnya jiwodo dueo, dan bentuk banmalnya jiwodo due. Jiwodo duemnida, jiwodo dueo, jiwodo due artinya boleh menghapus. Selanjutnya, hedo dueda digunakan untuk kata kerja yang berakhiran hada. Contohnya pada kata kerja norehada. Norehada yang artinya menyanyi. Hilangkan kata dasar hadanya, kemudian tambahkan hedo dueda. Kenapa dilekatkan dengan hedo dueda? Karena kata kerja ini berakhiran hada ya. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran hada, tambahkan hedo dueda. Nore tambahkan hedo dueda menjadi nore hedo dueda. Nore hedo dueda. Kalimat ini jika diubah ke bentuk formal menjadi nore hedo duemnida, nore hedo duemnida. Bentuk informalnya nore hedo dueo, nore hedo dueo. Bentuk banmalnya nore hedo due, nore hedo due. Artinya boleh menyanyi. Sekarang kita latihan membuat kalimat dengan menggunakan akhiran ao hedo dueda ya. Contohnya pada kalimat, bolehkah saya duduk di sini? Di sini bahasa Koreanya yogi, yogi. Selanjutnya, bolehkah saya duduk? Duduk bahasa Koreanya anta, anta. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian lihat vokal terakhir dari kata kerjanya. Kata kerja ini vokal terakhirnya adalah vokal a, maka tambahkan ado dueda ya. An tambahkan ado dueda menjadi anjado dueda, anjado dueda. Nah, karena kalimat ini merupakan kalimat pertanyaan, maka akhiran kalimatnya menggunakan akhiran biupnika ya. Sehingga kalimat ini menjadi yogi anjado duemnika, yogi anjado duemnika. Yogi artinya di sini, anjado duemnika artinya bolehkah duduk. Kalau diubah ke bentuk informal menjadi yogi anjado dueo, yogi anjado dueo. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kalimat
boleh minum alkohol di ruang istirahat. Kalimat ini merupakan kalimat pernyataan atau kalimat positif. Jadi tidak diakhiri oleh akhiran bieupenika ya. Di ruang istirahat bahasa Koreanya hyugesireso. Hyugesireso. Hyugesil artinya ruang istirahat, eso artinya di. Tambahkan partikel nen menjadi hyugesiresonen. Hyugesiresonen. Selanjutnya alkohol. Bahasa Koreanya sul. Karena di kalimat ini merupakan objek, maka tambahkan partikel objek ya, sehingga menjadi surel. Surel. Selanjutnya boleh minum. Minum bahasa Koreanya masita. Masita. Boleh bahasa Koreanya aohedodueta. Aohedodueta. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian tambahkan aohedodueta. Kata kerja ini vokal terakhirnya adalah vokal i, maka tambahkan ododueda ya, sehingga menjadi masyododueda. Masyododueda. Ingat ya, jika vokal i bertemu dengan vokal o, maka akan berubah menjadi vokal yo. Masih tambahkan ododueda menjadi masyododueda. Masyododueda. Jadi kalimat ini bahasa Koreanya hyugesiresonen surel masyododueda. Hyugesiresonen surel masyododueda. Kalimat ini masih dalam bentuk dasar ya, jadi harus diubah ke bentuk formal atau informal. Kalau diubah ke bentuk formal menjadi hyugesiresonen surel masyododuemnida. Hyugesiresonen surel masyododuemnida. Diberi akhiran bieupenida ya, karena kalimat ini merupakan kalimat positif atau kalimat pernyataan. Jika diubah ke bentuk informal menjadi hyugesiresonen surel masyododueo. Hyugesiresonen surel masyododueo. Jadi kalau diubah ke bentuk informal, dueda menjadi dueo ya. Ingat, akhiran aoheo bisa digunakan untuk kalimat pernyataan dan kalimat pertanyaan. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada percakapan singkat berikut ya. Moriga appayo, ilchik jibeka dodoeo. Moriga appayo, ilchik jibeka dodoeo. Moriga appayo artinya sakit kepala. Mori artinya kepala, appayo artinya sakit. Di kalimat ini kata ganti orangnya adalah kata ganti orang pertama ya, yaitu saya. Moriga appayo artinya saya sakit kepala. Ilchik artinya lebih awal. Jibe artinya ke rumah. Kadodueo berasal dari kata kerja kada yang artinya pergi. Dilekatkan dengan akhiran bentuk informal ododueo yang menunjukkan bahwa seseorang meminta izin, yang artinya bolehkah. Jadi ilchik jibeka dodueo artinya bolehkah saya pulang lebih awal. Jadi kalimat ini secara harfiah artinya saya sakit kepala, bolehkah saya pulang lebih awal? Kemudian lawan bicara menjawab, ne ilchik jibeka dodueo. Ne ilchik jibeka dodueo. Ya, boleh pulang lebih awal. Ingat ya, untuk kalimat pertanyaan saat mengucapkan akhiran aoheo, intonasinya harus naik ya, berbeda dengan kalimat pernyataan. Oke, paham ya? Selain menggunakan akhiran bentuk dasar aohedodueda untuk menyatakan izin atau persetujuan, kita juga bisa menggunakan akhiran bentuk dasar aohedokwenjanta. Aohedokwenjanta. Akhiran aohedokwenjanta berasal dari kata kwencanta yang artinya tidak apa-apa. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran ini artinya tidak apa-apa atau boleh. Kalau dalam bahasa Inggris, it's okay ya. Sama seperti akhiran aohedodueda,
akhiran ini juga harus melihat vokal terakhir dari kata kerjanya ya. Ado Kwencanta digunakan jika kata kerja berakhir dengan huruf vokal A dan O yang bentuk garisnya horizontal. Odo Kwencanta digunakan jika kata kerja berakhir dengan huruf vokal U, E, I, O. Intinya kalau tidak ada vokal A dan O yang bentuk garisnya horizontal, tambahkan Odo Kwencanta ya. Dan Hedo Kwencanta digunakan untuk kata kerja yang berakhiran huruf hada. Contohnya pada kalimat tidak apa-apa minum minuman ini. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa si pembicara mengizinkan kepada lawan bicara untuk melakukan tindakan yang dibolehkan. Minuman ini bahasa Koreanya iemnyosu. Iemnyosu. Karena merupakan topik kalimat, maka dilekatkan dengan partikel nen ya, sehingga menjadi iemnyosunen. Iemnyosunen. Selanjutnya tidak apa-apa minum. Minum bahasa Koreanya masida. Masida. Tidak apa-apa bahasa Koreanya aohedo kencanta. Aohedo kencanta. Untuk melekatkan aohedo kencanta, hilangkan dulu kata dasar da dari kata kerjanya ya, sehingga menjadi masih. Masih. Kata kerja ini huruf vokal terakhirnya adalah i, maka lekatkan dengan akhiran odo kencanta ya, sehingga menjadi masyodo kencanta. Masyodo kencanta. Ingat, jika vokal i bertemu dengan vokal o akan berubah menjadi vokal yo ya. Jadi kalimat ini bahasa Koreanya iemnyosunen masyodo kencanta. Iemnyosunen masyodo kencanta. Diubah ke bentuk formal menjadi iemnyosunen masyodo kencansemnida. Iemnyosunen masyodo kencansemnida. Bentuk informalnya iemnyosunen masyodo kencanayo. Iemnyosunen masyodo kencanayo. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kalimat geak soe sainel hedo kencanayo. Geak soe sainel hedo kencanayo. Nah, kalimat ini merupakan kalimat tanya ya. Jadi si pembicara meminta izin dulu kepada lawan bicara sebelum melakukan tindakan. Geak soe artinya pada surat kontrak, sedangkan sainel hedo kencanayo berasal dari kata sain hada yang artinya menandatangani. Karena kata kerja ini berakhiran huruf hada, maka dilekatkan dengan akhiran hedo kencanayo ya, sehingga menjadi sainel hedo kencanayo. Sainel hedo kencanayo. Jadi kalimat ini artinya, bolehkah saya menandatangani pada surat kontrak? Atau secara harfiah artinya, bolehkah saya menandatangani kontraknya? Jadi di kalimat ini si pembicara meminta izin dulu ya sebelum melakukan tindakan. Oke, paham ya? Ada sedikit catatan kecil buat Cinggu jika kata an yang artinya tidak diletakkan di depan akhiran aohedo doeda, maka akhiran ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah jika beberapa tindakan tidak terjadi. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tidak perlu melakukan titik-titik atau tidak harus melakukan titik-titik. Contohnya pada kalimat palian kadodweo. Palian kadodweo artinya kamu tidak perlu pergi dengan cepat atau kamu tidak harus pergi dengan cepat. Kalau mau menggunakan bentuk negatif ji anda, bentuk negatifnya diletakkan di akhir kalimat ya, sehingga menjadi pali kado dueji annayo. Pali kado dueji annayo. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kalimat jigem email an bonedo dueo. Jigem email an bonedo dueo. Artinya, kamu tidak harus mengirim email sekarang. An bonedo dueo berasal dari kata boneda, yang artinya mengirim. An bonedo dueo artinya tidak perlu mengirim. Oke, paham ya? Jadi kalau
akhiran aohedo dueda diletakkan dengan bentuk negatif an atau ji anta, akhiran ini menunjukkan bahwa tidak akan ada masalah jika beberapa tindakan tidak terjadi. Jigem email an bonedo dueo, artinya kamu tidak perlu mengirim email sekarang. Ada sedikit catatan lagi buat Cinggu untuk kata kerja tidak beraturan yang berakhiran huruf konsonan diget dan siot saat dilekatkan dengan akhiran aohedo dueda atau aohedo kwencanda mengalami perubahan bentuk ya. Contohnya pada kata kerja detak yang artinya mendengar menjadi derodo dueda atau derodo kwencanda. Jadi konsonan akhir digetnya berubah menjadi konsonan real ya. Contoh lainnya pada kata kerja muta yang artinya bertanya menjadi murodo dueda atau murodo kwencanda. Kata kerja ini juga sama ya, konsonan akhir digetnya berubah menjadi konsonan real. Contoh lainnya pada kata kerja buta yang artinya menuang menjadi buodo dueda atau buodo kwencanda. Konsonan siotnya hilang ya. Khusus untuk kata kerja ini tidak berubah menjadi vokal wo ya, walaupun vokal u bertemu dengan vokal o. Dan untuk kata kerja yang berakhiran konsonan real tidak terjadi perubahan ya. Contohnya pada kata kerja mandelda yang artinya membuat menjadi manderodo dueda atau manderodo kwencanda. Konsonan real tetap ada ya. Contoh lainnya pada kata kerja nolda yang artinya bermain menjadi norado dueda atau norado kwencanda. Tetap ada konsonan realnya ya. Oke, paham ya? Sekarang kita latihan membuat kalimat dengan menggunakan kata tidak beraturan ya. Contohnya pada kalimat, bolehkah saya bertanya sesuatu? Sesuatu bahasa Koreanya mo. Bolehkah saya bertanya? Ini merupakan kalimat tanya ya. Bertanya bahasa Koreanya mutta. Kata kerja ini termasuk kata kerja tidak beraturan ya. Jadi konsonan akhir diget menjadi konsonan real ya. Mut menjadi mul. Selanjutnya tambahkan odo dueda sehingga menjadi murodo dueda. Murodo dueda artinya boleh bertanya. Karena kalimat ini merupakan kalimat tanya, maka akhirannya diberi akhiran odo duemnika ya. Sehingga kalimat ini menjadi mo murodo duemnika. Ini bentuk formalnya ya, bentuk informalnya mo murodo dueo. Dan bentuk banmalnya mo murodo due. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kalimat emsigi mewodo dueo. Emsigi artinya makanan. Mewodo dueo berasal dari kata mepta yang artinya pedas. Karena kata ini termasuk kata tidak beraturan saat diubah ke bentuk informal, konsonan akhir biep berubah menjadi huruf vokal u ya, sehingga menjadi mewoyo. Nah, kalau dilekatkan dengan odo dueda menjadi mewodo dueda. Diubah ke bentuk informal menjadi mewodo dueo. Jadi kalimat ini secara harfiah artinya apakah boleh jika makanannya pedas? Emsigi mewodo dueo artinya apakah boleh jika makanannya pedas? Oke, paham ya? Tadi kita sudah membahas akhiran aohedo dueda. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk negatif dari akhiran ini ya, yaitu myeon an dueda atau myeon an dueda atau myeon
andweda. Akhiran bentuk negatif ini digunakan untuk mengekspresikan larangan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya tidak boleh. Myon andweda atau emyon andweda artinya tidak boleh ya. Ada kata an ya, an artinya tidak. Tetapi saat menggunakan akhiran ini harus melihat akhiran dari kata kerjanya ya. Jika kata kerja berakhir dengan konsonan, maka tambahkan emyon andweda. Emyon andweda. Dan jika kata kerja berakhir dengan vokal dan konsonan real, maka tambahkan myon andweda. Myon andweda. Contohnya pada kata kerja mokta yang artinya makan. Seperti biasa, hilangkan kata dasar da-nya, kemudian tambahkan myon andweda atau emyon andweda. Karena kata kerja ini berakhiran konsonan, maka tambahkan emyon andweda. Mok tambahkan emyon andweda menjadi mogemyon andweda. Mogemyon andweda. Kalimat ini masih dalam bentuk dasar ya, jadi harus diubah ke bentuk formal ataupun informal. Jika diubah ke bentuk formal menjadi mogemyon andwemnida. Mogemyon andwemnida. Tambahkan biupnida ya setelah dihilangkan kata dasar da-nya. Dan jika diubah ke bentuk informal menjadi mogemyon andweo. Mogemyon andweo. Dweda menjadi dweo ya. Dan bentuk banmalnya mogemyon andwe. Mogemyon andwe. Mogemyon andwemnida. Mogemyon andweo. Mogemyon andwe artinya tidak boleh makan. Contoh lainnya pada kata kerja derogada. Derogada yang artinya masuk. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian tambahkan myon andweda atau emyon andweda. Karena kata kerja ini berakhiran huruf vokal, maka tambahkan myon andweda ya. Sehingga menjadi derogamyon andweda. Derogamyon andweda. Kalimat ini masih dalam bentuk dasar ya, jadi harus diubah ke bentuk formal ataupun informal. Jika diubah ke bentuk formal menjadi derogamyon andwemnida. Derogamyon andwemnida. Dan jika diubah ke bentuk informal menjadi derogamyon andweo. Derogamyon andweo. Dan bentuk banmalnya derogamyon andwe. Derogamyon andwe. Derogamyon andwemnida, derogamyon andweo, derogamyon andwe artinya tidak boleh masuk. Contoh lainnya pada kata kerja yolda. Yolda yang artinya membuka. Untuk kata kerja yang berakhiran konsonan real, tambahkan myon andweda ya, sehingga menjadi yolmyon andweda. Yolmyon andweda. Bentuk formal dari kalimat ini adalah yolmyon andwemnida. Yolmyon andwemnida. Bentuk informalnya yolmyon andweo. Yolmyon andweo. Dan bentuk banmalnya yolmyon andwe. Yolmyon andwe. Yolmyon andwemnida. Yolmyon andweo. Yolmyon andwe artinya tidak boleh membuka. Sekarang kita latihan membuat kalimat dengan menggunakan akhiran myon andweda atau myon andweda. Contohnya pada kalimat tidak boleh merokok di sini. Di sini bahasa Koreanya yogieso. Yogieso. Merokok bahasa Koreanya damberel piuda. Damberel piuda. Dambe artinya rokok, piuda artinya menghisap. Damberel piuda artinya menghisap rokok. Jadi secara harfiah artinya merokok. Seperti biasa, hilangkan kata dasar da-nya, kemudian tambahkan myon andweda atau emyon andweda. Karena kata kerja ini akhirannya vokal, maka tambahkan
myeon andweda ya, sehingga menjadi damberel piumyeon andweda, damberel piumyeon andweda. Jadi kalimat ini bahasa Koreanya 여기에서 damberel piumyeon andweda. 여기에서 artinya di sini, damberel piumyeon andweda artinya tidak boleh merokok. Kalimat ini bentuknya masih dasar ya. Kalau diubah ke bentuk formal menjadi damberel piumyeon andweb니다. Bentuk informalnya damberel piumyeon andweyo. Bentuk banmalnya damberel piumyeon andwe. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kalimat di dalam rumah sakit tidak boleh menelpon. Di dalam rumah sakit bahasa Koreanya byongwon aneso. Byongwon aneso. Tambahkan partikel topik kalimat menjadi byongwon anesonen. Byongwon anesonen. Byongwon artinya rumah sakit, aneso artinya di dalam. Jadi byongwon anesonen artinya di dalam rumah sakit. Selanjutnya tidak boleh menelpon. Menelpon bahasa Koreanya jonwahada. Jonwahada. Tidak boleh bahasa Koreanya myeon andweda atau myeon andweda. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian tambahkan myeon andweda atau myeon andweda. Karena kata kerja ini akhirannya vokal, maka tambahkan myeon andweda ya, sehingga menjadi jonwa hamyeon andweda. Jonwa hamyeon andweda. Jadi kalimat ini bahasa Koreanya byongwon anesonen. Jonwa hamyeon andweda. Byongwon anesonen. Jonwa hamyeon andweda. Byongwon aneso artinya di dalam rumah sakit. Dan partikel topik kalimat jonwa hamyeon andweda artinya tidak boleh menelpon. Kalimat ini bentuknya masih dasar ya. Jika diubah ke bentuk formal menjadi byongwon anesonen jonwa hamyeon andweb니다. Dan jika diubah ke bentuk informal menjadi byongwon anesonen jonwa hamyeon andweyo. Dan bentuk banmalnya byongwon anesonen jonwa hamyeon andwe. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kalimat di dalam museum tidak boleh mengambil foto. Di dalam museum bahasa Koreanya bangmul관 anesonen. Bangmul관 anesonen. Bangmul관 artinya museum, aneso artinya di dalam, dan partikel topik kalimat. Jadi bangmul관 anesonen artinya di dalam museum. Selanjutnya tidak boleh mengambil foto. Mengambil foto bahasa Koreanya sajinel cikda. Sajinel cikda. Sajin artinya foto, partikel objek, cikda artinya memotret. Jadi secara harfiah sajinel cikda artinya mengambil foto. Tidak boleh bahasa Koreanya myeon andweda atau myeon andweda. Untuk melekatkan akhiran ini, hilangkan kata dasar da-nya, kemudian tambahkan myeon andweda atau myeon andweda. Karena kata kerja ini akhirannya konsonan, maka tambahkan myeon andweda. Myeon andweda sehingga menjadi sajinel 지금면 andweda. sajinel 지금면 andweda. Jadi kalimat ini bahasa Koreanya bangmul관 안에서는 사진을 찍으면 andweda. bangmul관 안에서는 사진을 찍으면 andweda. Bentuk formal dari kalimat ini adalah bangmul관 안에서는 사진을 찍으면 andweb니다. Bentuk informalnya bangmul관 안에서는 사진을 찍으면 andweyo. Dan bentuk banmalnya bangmul관 안에서는 사진을 찍으면 andwe. Oke, paham ya?
Selain menggunakan akhiran bentuk dasar myon andweda atau myon andweda untuk mengekspresikan larangan, bisa juga menggunakan akhiran aohesonen andweda. Aohesonen andweda yang artinya tidak boleh. Tetapi ada sedikit perbedaan ya saat menggunakan akhiran ini. Saat menggunakan akhiran bentuk dasar ini harus melihat vokal terakhir dari kata kerjanya ya. Jadi akhiran ini dipengaruhi oleh vokal terakhir dari kata kerjanya ya. Asonen andweda digunakan jika kata kerja berakhir dengan vokal A dan O yang bentuk garisnya horizontal. Osonen andweda digunakan untuk kata kerja yang berakhir dengan huruf vokal I, U, E, O, dan sebagainya. Sedangkan hesonen andweda digunakan untuk kata kerja yang berakhiran huruf hada. Sekarang kita latihan membuat kalimat dengan menggunakan akhiran aohesonen andweda ya. Contohnya pada kalimat tidak boleh makan banyak. Jadi maksud dari kalimat ini adalah tidak harus makan banyak. Kalimat ini menunjukkan larangan ya. Banyak bahasa Koreanya mani, mani. Makan bahasa Koreanya mokta. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian lihat vokal terakhirnya. Di sini vokal terakhirnya adalah vokal O ya. Maka tambahkan osonen andweda sehingga menjadi mogosonen andweda. Mogosonen andweda. Karena makan berhubungan dengan nasi, kita bisa menambahkan kata nasi ya. Nasi bahasa Koreanya bap. Karena merupakan objek, tambahkan partikel objek ya, sehingga menjadi babel, babel. Jadi kalimat ini bahasa Koreanya babel mani mogosonen andweda. Babel mani mogosonen andweda. Artinya tidak boleh makan banyak, atau secara harfiah artinya kamu tidak harus makan banyak. Bentuk formal dari kalimat ini babel mani mogosonen andwemnida. Babel mani mogosonen andwemnida. Bentuk informalnya babel mani mogosonen andweo. Oke, paham ya? Contoh lainnya pada kalimat tidak boleh membuang puntung rokok di jalan. Di jalan bahasa Koreanya doroeso. Doroeso. Puntung rokok bahasa Koreanya dambe kungcho. Dambe kungcho. Karena merupakan objek, tambahkan partikel objek ya, sehingga menjadi dambe kungchorel. Dambe kungchorel. Selanjutnya tidak boleh membuang. Membuang bahasa Koreanya borida. Borida. Tidak boleh bahasa Koreanya ao hesonen andweda. Hilangkan kata dasar da-nya, kemudian lihat vokal terakhirnya. Kata kerja ini vokal terakhirnya adalah vokal I. Maka tambahkan osonen andweda. Nah, di sini vokal I bertemu dengan vokal O ya. Jika vokal I bertemu dengan vokal O, maka akan berubah menjadi vokal Yo ya, sehingga menjadi boryosonen andweda. Boryosonen andweda. Jadi kalimat ini bahasa Koreanya doroeso dambe kungchorel boryosonen andweda. Bentuk informal dari kalimat ini adalah doroeso dambe kungchorel boryosonen andweo. Kalau diubah ke bentuk formal menjadi doroeso dambe kungchorel boryosonen andwemnida. Oke, paham ya? Yang berakhiran selain vokal A dan O yang bentuk garisnya horizontal, tambahkan osonen andweda ya. Ada sedikit catatan lagi buat Cinggu bahwa akhiran myon andweda atau myon andweda sering digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ketika digunakan dalam bentuk pertanyaan, akhiran ini menunjukkan bahwa si pembicara bertanya kepada lawan bicara untuk mengajukan pertanyaan.
apakah sesuatu dapat dilakukan. Sesuatu di sini maksudnya tindakan ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tidak bisakah Anda titik-titik atau apakah Anda dapat titik-titik. Supaya Cinggu paham tentang akhiran ini, kita pelajari contoh-contoh kalimatnya ya. Ini dalam bentuk pertanyaan ya, bukan termasuk kalimat larangan. Contohnya pada kalimat Topali hamyon andueo, Topali hamyon andueo, Topali artinya lebih cepat. Hamyon andueo artinya tidak bisakah kamu melakukannya titik-titik. Di sini si pembicara bertanya kepada lawan bicara, bisakah tindakan tersebut dilakukan lebih cepat? Jadi kalimat ini artinya tidak bisakah kamu melakukannya lebih cepat, atau secara harfiah artinya apakah kamu dapat melakukannya lebih cepat? Myon andueda jika digunakan dalam bentuk pertanyaan bukan termasuk kalimat larangan ya, tetapi digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara apakah sesuatu dapat dilakukan. Contoh lainnya pada kalimat Genyang gorogamyon andueo, Genyang gorogamyon andueo, artinya bisakah kita berjalan kaki saja? Genyang artinya saja. Gorogamyon andueo berasal dari kata gorogada yang artinya pergi dengan berjalan kaki. Dilekatkan dengan akhiran myon andueo sehingga menjadi gorogamyon andueo yang menunjukkan bahwa si pembicara mengusulkan pendapat kepada lawan bicara supaya lawan bicara menyetujui apa yang diusulkan oleh si pembicara. Jadi myon andueo kalau digunakan dalam bentuk kalimat pertanyaan bukan termasuk kalimat larangan ya, tetapi digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada lawan bicara. Oke, paham ya? Ada sedikit catatan lagi. Di sesi ini banyak catatan ya, jadi siap-siap untuk mencatat. Untuk kata tidak beraturan yang berakhiran huruf konsonan diget dan siot mengalami perubahan bentuk saat dilekatkan dengan akhiran myon andueda atau myon andueda. Contohnya pada kata kerja detak, detak yang artinya mendengar menjadi deremyon andueda, deremyon andueda artinya tidak boleh mendengarkan. Konsonan digetnya berubah menjadi konsonan real ya. Contoh lainnya pada kata kerja buta, buta yang artinya menuang menjadi buemyon andueda, buemyon andueda artinya tidak boleh menuang. Konsonan siotnya hilang ya. Contoh lainnya pada kata kerja nolda, nolda yang artinya bermain menjadi nolmyon andueda, nolmyon andueda artinya tidak boleh bermain. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran konsonan real tidak terjadi perubahan ya. Oke, paham ya? Dicatat ini ya.